firman Tuhan tetap kita rasakan hingga saat ini. Waktuku masih kecil, lebih badan senang, biar dukaku kenang, tak kunjung meredah di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Kau tuntun dan sertai agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Menurut Anda, apa makna dari lagu Di Doa Ibuku? Jadi apa makna dari lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama tadi, yaitu lagu Di Doa Ibuku? Silakan bagi yang mau menjawab. Terima kasih atas kesempatan. Jadi menurut saya lagu tersebut berisikan tentang ungkapan hati seorang ibu untuk anaknya sehingga sukses di kemudian hari. Ya, Terima kita kasih. nggak lingkungan. Ya, baik sekali pada doa seorang ibu. Tentunya doa seorang ibu terhadap anaknya. Nah, tentu ketika kita mendengar ungkapan dari lagu tersebut, ya, kalau kita melihat kata demi kata atau kalimat yang ada, itu adalah mengungkapkan tentang keinginan, harapan seorang ibu, ya, terhadap anak-anaknya yang diungkapkan lewat doa. Jadi luar biasa peran seorang ibu, ya, di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Jadi bukan hanya membela, oh cuma ibu yang berperan. Pertama-tama kita akan belajar dulu manfaat tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Boleh baca sama-sama di bawahnya dengan suara yang kedengaran. Dapat memahami, menjelaskan kesalahan mengatakan tanggung jawab itu dimulai dalam kehidupan keluarga. Bertanggung jawab terhadap orang tua, bahkan dapat bertanggung jawab bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, ini yang dimaksud dengan manfaat belajar tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Dapat memahami, menjelaskan, serta menerapkan tanggung jawab itu yang dimulai dalam kehidupan keluarga. Bertanggung jawab terhadap orang tua, bahkan dapat bertanggung jawab bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang materi ini, bisa sama-sama membuka Keluaran 20 ayat 12. Silakan yang punya tab. Dibuka Alkitab ya dalam aplikasi yang ada, Keluaran 20 ayat 12. Yang sudah mendapatkannya boleh membacanya sambil berdiri ya. Keluaran 20 ayat 12. Silakan ya. Sudah? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, itulah yang menjadi dasar pembelajaran kita di hari ini, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ya. Kemudian ya, membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Di situ ada memaknai tanggung jawab anak terhadap orang tua, kemudian memaknai tanggung jawab anak terhadap orang tua melalui artikel, kisah tentang ayah, remaja dan belum pipit,
situ ada 3, mendeskripsikan arti tanggung jawab terhadap keluarga, yang kedua menganalisis tanggung jawab anak berdasarkan artikel, kemudian menganalisis tanggung jawab sebagai seorang anak terhadap orang tua berdasarkan bagian pembacaan Alkitab yang akan kita bahas. Ya, nah itulah yang menjadi kompetensi dasar, karena wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ya, ini adalah merupakan pengertian dari kata tanggung jawab. Kemudian di bawahnya juga arti dari tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan perwujudan kesadaran akan kewajiban itu, ya. Kemudian dasar dari tanggung jawab, ya. Dasarnya yang pertama apa? Boleh dibaca sampai di belakang ini. Yang pertama, dasar yang pertama adalah hormat kepada orang tua, ya. Studi atau pendidikan seperti saat ini, ketika kita akan meraih sukses pada bangku perkuliahan, juga pasti Tuhan akan memberkati, asalkan kita menjadi anak-anak yang dengan kebenaran dan takut akan Tuhan. Ya. Kalau takut akan Tuhan itu kan diwujudkan ketika kita menghormati orang tua, itu maksudnya. Boleh dipahami sampai di sini? Boleh. Nah, ketika kita sudah menghormati orang tua, maka kita pun dapat bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya. Apalagi ketika kita sudah dapat bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, pasti kita bisa juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya ibu kasih contoh, ya, dalam bangku sekolah, ya, dalam bangku pendidikan, kalau di tingkat SMA ataupun dari SD sampai di SMA atau SMK, kan ada yang menjadi pengurus OSIS, ya. Kalau dia sudah dibiasakan bertanggung jawab dari rumah, pasti dia akan bisa bertanggung jawab juga dalam lingkungan yang lebih besar, seperti orientasi siswa intra sekolah atau yang disingkat dengan OSIS. Dipilih menjadi pengurus, dia dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, ya. Kalau dari rumah dia sudah dibiasakan untuk bertanggung jawab. Kemudian kita lanjut hari ini. Sebagai pembahasannya, kalian akan membahas tentang kisah ini. Sudah pernah baca kisah ini? Oh, jadi di sini sudah ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan, ya, menurut LKPD yang ada. Tak kunjung mengenal.
orang tua. Bisa kita baca sama-sama ini. Hal yang pertama adalah Mencintai dan mengasihi. Kemudian Menerima segala kekurangannya. Kemudian yang ketiga, Bersikap sabar. ya. Jadi ini perlu kalian lakukan ketika kalian ada di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama dengan orang tua. Jadi kita harus senantiasa mencintai dan mengasihi orang tua kita apapun keadaan mereka, apapun baik buruknya mereka, kita harus tetap mengasihi dan mencintai. Kemudian yang kedua, menerima segala kekurangan, ya. Jangan ketika orang berpikun atau ada hal-hal yang dibuat salah, itu kalian sudah tidak ada rasa hormat dan mengasihi orang tua. Kemudian yang ketiga, harus tetap bersikap sabar. Sabar menghadapi segala keadaan, situasi dan kondisi kehidupannya. Keluaran 20 ayat 12. Bisa dibaca ini sekali lagi. Keluaran 20 ayat 12 berbicara tentang Menghormati orang tua agar tidak terlepas dari Tuhan. Karena orang tua telah membesarkan kita dari kecil kita sampai dewasa. Bahkan orang tua juga sudah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang memberikan jaminan masa depan buat anak-anaknya. ya. Kemudian yang terakhir, kalian akan membuat puisi yang bertemakan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Contoh dari puisinya seperti yang ada di depan sini. Seperti misalnya, orang tua adalah segala-galanya bagiku, tanpa mereka aku tak berarti apa-apa. Teman, mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di surga, yang menjadi syukur kepadamu, karena Engkau sudah menuntun proses pembelajaran kami di siang hari ini. Bapak, kami sebentar lagi mau berpisah dari tempat ini. Mohon Engkau tuntun agar bisa sampai di rumah kami dengan selamat. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih lagi. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.